Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini setelah sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu ini, di majelis yang sama-sama kita muliakan ini, di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita semua sehat walafiat. Allah mudahkan semua urusan hidup kita, dan setiap langkah kaki kita menuju masjid ini, setiap putaran kendaraan kita menuju majelis ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya, dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sehat semua ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian fikih sehari-hari kita yang kita ambil dari, kita rujuk dari dua kitab. Yang pertama kitab Al-Fiqh Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh At-Tantawi, dan yang kedua adalah Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebagian dari tema besar tentang salatul jamaah, salat berjamaah. Kita sudah membahas tentang fadilahnya. Di antara fadilahnya adalah siapa yang salat berjamaah, maka salat berjamaah itu afdalu min salati fadhil, afdalu min salatil fadhi, lebih baik daripada salat sendirian, bisab'in wa ishrina darajah, yang kelebihannya itu 27 kali lipat lebih baik daripada salat sendirian. Jadi alhamdulillah kita salat subuh berjamaah dan kita punya nilai ibadah yang lebih baik sebanyak 27 kali lipat daripada kita salat sendirian. Atau yang sudah kita bahas juga tentang fadilah atau keutamaan sholat berjamaah adalah setiap langkah kaki kita menuju masjid yang tadi kita lakukan, satu langkahnya adalah rufi'at lahu biha darajah, diangkat derajat seseorang yang menuju masjid untuk sholat berjamaah itu. Sedangkan langkah yang keduanya hutta anhu biha khati'ah, Allah ampuni kesalahannya. Langkah pertama, satu langkah itu diangkat kemuliaan kita satu derajat, kemudian langkah kirinya diampuni satu kesalahan, langkah kedua begitu pula, langkah ketiga, sampai sekian langkah kita menuju masjid untuk sholat berjamaah,
akan Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis yang lain, ini kita masih mengulang ya. Kita masih mengulang secara cepat saja. Atau dalam hadis yang lain yang juga sudah kita bahas di kesempatan yang lalu, bahwa seseorang yang menunggu antara waktu sholat, maksud saya antara azan dengan iqamah, dia berada di dalam masjidnya atau di tempat sholatnya, kemudian malaikat membacakan doa untuknya, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah kebaikan-kebaikan kepada orang itu, dan ya Allah rahmatilah orang itu. Itu yang sudah kita bahas tentang fadilah atau keutamaan salat berjamaah. Waalaikumsalam. Mangga, silahkan. Mangga, silahkan. Nah, sebelah kanan masih ya. Kita lanjutkan. Kita masih mengulang Bapak Ibu yang Allah muliakan. Keutamaan-keutamaan itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan kemudian di pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas tentang hukum sholat berjamaah. Sudah kita bahas kemarin ya. Saya ringkaskan bahwa sholat berjamaah dalam mazhab Hanbaliyah, hukumnya adalah fardhu ain, wajib bagi setiap orang. Oke. Siapa yang meninggalkan salat berjamaah dalam mazhab Hanbaliyah, maka dia akan berdosa. Ya, berdasarkan beberapa hadis yang kemarin sudah kita bahas, di antaranya adalah orang yang buta saja, yang tidak bisa melihat jalan menuju masjid, itu tetap diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke masjid. Kemarin ya, itu menurut mazhab Hanbaliyah. Tetapi menurut mazhab Syafi'iyah berbeda lagi. Menurut mazhab Syafi'iyah bukan sunnah, bukan fardhu ain, tapi fardhu kifayah. Ya. Menurut Syafi'iyah fardhu kifayah wajib, tapi bukan wajib ain, tapi wajib kifayah. Kalau ada segolongan di salah satu kampung atau di satu komplek atau di satu perumahan melaksanakannya 2 orang, 3 orang, 4 orang misalnya di masjid utama, di musola utama misalnya, maka itu sudah cukup. Fardhu kifayah. Berdasarkan hadis yang kemarin juga sudah kita bahas, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan segolongan dari satu kelompok orang, komunitas orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, dan itu cukup bagi mereka untuk menggantikan yang lain. Nah, ini menurut mazhab Syafi'iyah. Sedangkan dalam mazhab atau pendapat mayoritas ulama kita, mayoritas ulama kita, dan ini pendapat yang saya rajihkan, saya kuatkan, adalah hukumnya sunnah muakkadah. Ya, bukan fardhu ain, juga bukan fardhu kifayah, tapi sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jika kita melaksanakannya, kita mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Tapi kalau kita meninggalkannya, kita menyia-nyiakan pahala yang sangat berlimpah itu. Tapi hukumnya sunnah muakkadah, bukan fardhu ain, juga bukan fardhu kifayah. Meskipun ya, saya pribadi menguatkan pendapat ini meskipun menghargai pendapat yang lain. Ya, baik dari Syafi'iyah yang mengatakan itu fardhu kifayah ataupun dari Hanbaliyah yang itu merupakan fardhu ain. Baik. Itu beberapa hal yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu juga kita membahas tentang hudurun nisa. Apakah boleh para wanita menghadiri sholat berjamaah di masjid? Kemarin sudah kita bahas. Ya juz, boleh bagi perempuan dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya adalah, masih ingat kemarin, misalnya wanita yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah wajib menutup aurat dan tidak memperlihatkan perhiasannya. Wajib ya tidak memakai wangi-wangian. Yang wangi-wangian itu mungkin mengganggu jamaah laki-laki. Ya. Dan begitu seterusnya. Baik. Itu beberapa hal yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu.
Sekarang Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sempurnakan pembahasan-pembahasan tentang sholat jamaah, baik yang sunnah maupun yang syarat ya. Poin berikutnya, entah poin berapa, kita lanjut dengan yang kemarin. Poin berikutnya adalah tentang salat berjamaah. Italatul imam ar-raq'ah al-ula wa intidharu man ahassa bihi dakhilan yudrik as-salat. Di antara sunnah dalam salat berjamaah adalah, ini khususnya bagi imam. Imam dianjurkan, disunnahkan untuk memperpanjang bacaannya di rakaat pertama. Ya, siapapun yang menjadi imam, terutama di masjid ini Ustaz Andi, dan siapapun yang menjadi imam itu disunnahkan untuk memperpanjang bacaan sholat di rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama yang diperpanjang. Kenapa? Liyudrika man ahassa bihi dakhilan. Supaya orang yang telat, yang masbuk bisa dapat sholat berjamaah secara sempurna. Ya, jadi pilihan bacaannya itu dianjurkan, disunnahkan lebih panjang daripada rakaat setelahnya. Baik rakaat kedua, gitu ya. Jangan kebalik. Rakaat pertamanya kulhu, rakaat keduanya yasin. Ya. Jadi harus lebih, bukan harus, disunnahkan. Yang lebih panjang adalah rakaat yang pertama. Apa fungsinya? Untuk tadi ya, menunggu 1, 2, 3, 4 orang yang mungkin masbuk, dan yang masbuk ini bisa masuk ke dalam sholat tanpa dia nanti menambahnya. Disunnahkan juga untuk memperlama ruku. Nah, imam memperlama ruku pertamanya. Jadi setelah bacaan sholat selesai, waladhdallin amin, kemudian baca sholat pilihan yang agak panjang. Setelah itu kan ruku, Allahu Akbar. Nah, rukunya juga disunnahkan. Ingat sunnah hukumnya. Kalaupun tidak dilakukan tidak dosa. Tapi sunnahnya adalah bacaan rakaat pertama diperpanjang dan bacaan rukuknya juga diperpanjang, rukuknya juga diperlama. Fungsinya lagi-lagi liyudrikal jamaah. Kalau ada yang masbuk, dia bisa masuk setelah takbiratul ihram, dia masuk pada rakaat itu pada saat rukuk dan dia tidak perlu menambah rakaat yang lain. Hal itu berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fafi hadis Abi Qatadah, diceritakan oleh Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yaqulu fil ula. Rasulullah itu kalau salat berjamaah menjadi imam, yaqul, membaca bacaan yang panjang fil ula, di rakaat pertama. Jadi rakaat pertamanya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Qala fa dhannuna annahu yuridu bidzalik ayudrikan nas ar-rak'atal ula, supaya manusia atau orang lain yang datang terlambat bisa sempurna salatnya bersama jamaah. Ya. Dalam hadis yang lain wa an Abi Sa'id, diriwayatkan dari Abi Sa'id qala laqad kanatis salatu qala, suatu hari Abi Sa'id ini melihat seseorang masuk ke dalam masjid dan salat sedang ditegakkan. Dia harusnya kan masuk tuh. Fayadhhabu dhahibu ilal baqi. Tiba-tiba sakit perut. Kan, apalagi subuh-subuh ini kan karena kita bangun tidur. Dia mau sholat bersama Rasulullah, tapi sakit perut. Wah, itu sakit perutnya. Akhirnya fadhhaba dhahibun ilal baqi. Maka laki-laki ini pergi ke baqi. Ya, pergi ke baqi nyari tempat, kan dulu belum ada toilet seperti kita. Pergi ke baqi, ke wilayah yang agak gurun sedikit menjauh itu. Fayaqdi hajatahu, kemudian buang air. Setelah buang air, tsumma yatawaddo, dia wudu lagi, tsumma yati, dia datang ke masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah fi raqatil ula. Ternyata Rasul masih pada rakaat yang pertama. Itu perhatian Rasul coba kepada para jamaah. Oke? Tapi juga kalau memang sudah harus selesai, ya selesai aja gitu. Rakaat pertama. Jangan mungkin Fatihah nih. Misalnya gitu. Rakaatil ula mimma yatuluha, saking lamanya Rasulullah salat rakaat pertamanya. Jadi sunnahnya adalah
Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Rukuknya juga ruku pertama diperpanjang daripada ruku-ruku yang lain. Fungsinya apa? Fungsinya menunggu jamaah lain yang mungkin masbuk. Ini hukumnya sunnah terutama untuk imam. Oke. Poin yang selanjutnya. Nah, ini penting Bapak Ibu dalam salat berjamaah. Wujubu mutaba'atil imam wa hurmatu musabaqatih. Wajib mengikuti gerakan imam dan haram musabaqatih, mendahului imam. Bahkan kalau sama gerakan imam, Allahu Akbar, kitanya sama, Allahu Akbar sama nih, ini makruh. Apalagi Allahu Akbar dia udah gini. Imam baru gitu. Allah, dia udah berdiri duluan. Imamnya belakangan. Nah, ini hukumnya haram. Tidak boleh. Ya, mendahului imam disepakati oleh para ulama hukumnya haram. Berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasul? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, bukan didahului. Ada imam itu supaya teratur, ya, supaya gerakannya sama, untuk diikuti, liyutamma bih. Fala takhtalifu alaihi, kata Rasul, maka janganlah kalian menyelisihi gerakan imam atau mendahului gerakan imam. Dilarang, tidak boleh, haram hukumnya, dosa. Fa idza kabbar, maka apabila imam bertakbir tuh, Allahu Akbar, takbir, fakabbiru, maka kalian bertakbirlah. Jadi Allahu Akbar, kita juga sama, Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar sama, apalagi mendahului. Oke? Wa idza raka'a farfa'u, apabila imam ruku farfa'u, baru kalian juga ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, kalau imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian katakan rabbana walakal hamd. Artinya gerakan kita, bacaan kita setelah gerakan dan bacaan takbirnya imam. Dalam hadis yang lain, wa idza sajada fasjudu, kalau imam sujud maka kalian bersujudlah. Wala tasjudu hatta yasjud, janganlah engkau sujud sampai imam sujud, meletakkan dahinya di tempat sholat. Kalau imam sudah Allahu Akbar meletakkan di dahinya di tempat sholat, baru kita turun. Jangan Allah bareng saja makruh, apalagi duluan. Ya, jadi tunggu imam Ustaz Andi meletakkan jabahnya, meletakkan apa ini namanya, keningnya, dahinya di tempat salat, baru kita Allahu Akbar. Oke? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam?" Tidakkah salah satu di antara kalian takut? Ancaman dari Allah, dari Rasul. Tidakkah salah seorang di antara kalian takut apabila rafa'a ra'sahu, ia mengangkat kepalanya qabla al-imam, sebelum imam. Imam belum mengangkat kepalanya dalam satu gerakan atau dalam i'tidal, dia sudah menggerakkan kepalanya. Berarti mendahului imam. Apakah salah satu di antara kalian tidak takut apabila ia mendahului gerakan imam, mengangkat kepalanya sebelum imam? Apa ketakutannya? Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Bayangkan, Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala himar. Keledai, bukan kedelai. Apakah kalian tidak takut, kata Rasul? Yang ngangkat kepalanya duluan, kepalanya itu nanti diganti oleh Allah dengan kepala keledai. Aw yuhawwilallahu suratahu surrata himar. Atau bentuk dirinya ya, diganti, diubah oleh Allah, dilaknat menjadi himar. Dan kita meyakini ini karena dulu ada suatu kaum yang dilaknat oleh Allah menjadi kera. Ya kan?
Dan itu betul-betul terjadi. Diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Ya kan? Menjadi kerah. Nah ini kata Rasul, apakah kalian tidak takut Allah akan mengganti kepala kalian atau mengganti tubuh kalian menjadi keledai? Kenapa? Gara-gara menyelisihi imam, mendahului imam. Dan karena itu para ulama kita sepakat mendahului gerakan imam hukumnya haram. Berarti dia dapat dosa. Pertanyaannya Bapak Ibu, yang mendahului gerakan imam, kan tadi dosa tuh udah tuh selesai dosa. Sekarang yang mendahului haram, yang mendahului gerakan imam, apakah sholatnya batal? Kalau haram kan udah selesai tuh, nggak boleh haram. Tapi mungkin kan ada orang mendahului imam, kan mungkin dong. Nah, kalau sudah terjadi itu batal apa tidak? Kenapa tidak? Kalau dia mendahului imam karena lupa atau tidak tahu, maka tidak batal. Oke, misalnya nggak tahu dia dengar apa gitu, pas bangkit lah masih pada sujud, atau kurang konsentrasi atau apalah, bukan dengan sengaja maka tidak batal. Tapi kalau sengaja, ingat, kalau sengaja dia tahu tidak boleh, Bapak semua Bapak Ibu sudah tahu nih, sudah saya bacakan hadisnya. Berarti sudah tahu. Tapi sengaja mendahului gerakan imam, sengaja, maka batal. Menurut mayoritas ulama kita. Tapi kalau tidak tahu atau lupa, ya, Pak RW mungkin lupa barangkali. Lupa, loh, gitu ya. Saya pernah tuh Pak, saya pernah sholat berjamaah, ternyata ada anak-anak yang pada main di belakang. Nah, meniru gerakan-gerakan atau bacaan sholat. Pas saya bangun, ternyata belum bangun. Nah, ternyata ada suara anak-anak di belakang. Sudah. Nah, kalau tidak tahu atau sahwan, lupa, maka tidak batal. Tapi kalau sengaja tahu itu nggak boleh, tapi dia lakukan, maka itu membatalkan sholatnya. Nah, masuk lagi bab yang lain. Kalau misalnya sudah tahu, kemudian dia lupa atau nggak sengaja, tiba-tiba dia salah mendahului imam. Imam dengan jamaah yang lain sedang sujud nih. Kemudian dia mengangkat kepalanya, Allahu Akbar. Tapi nggak tahu atau tidak atau nggak sengaja atau lupa. Apa yang harus dilakukan? Wajib kembali ke asal. Sujud lagi. Oke? Jadi jangan diam aja. Sudah tanggung tuh. Gitu misalnya. Oke? Wajib dia kembali lagi. Nanti kembali lagi imam Allahu Akbar. Nah, baru kita Allahu Akbar lagi. Wajib hukumnya kembali ke asal. Kecuali pas mengangkat kepalanya, salah. Pas mau ikut sujud imamnya naik duluan. Ya, kalau itu sudah tidak ada waktu gitu ya. Sudah sangat mepet. Allahu Akbar, ya udah dia tetap. Tapi kalau imam masih sujud, maka dia wajib kembali ke tempatnya, menunggu imam, barulah imam Allahu Akbar, baru dia kembali Allahu Akbar. Oke, jadi haram hukumnya mendahului imam, dan menurut mayoritas ulama kita menjadi batal kalau mendahului imam karena amdan, sengaja. Sedangkan tidak batal kalau tidak sengaja, kalau salah, kalau lupa. Dan pada saat salah, lupa, nggak sengaja mendahului imam, maka dia harus kembali mengikuti imam pada saat salah, pada saat lupa, pada saat tidak sengaja. Oke? Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu wajib mengikuti gerakan imam. Selanjutnya, poin selanjutnya, idrakul imam. Kapan sih seseorang disebut telah mendapati rokaat bersama imam? Kapan seseorang mendapat rokaat bersama imam? Saya bacakan. Man adrakal imam. Siapa yang mendapati imam, kabbara takbiratul ihram qa'iman wa dakhala ma'ahu 'ala al-hala allati huwa 'alayha wa la ya'tamilu bi rak'ah hatta yudriku ruku'iha. Baik.
Siapa yang mendapati imam, kemudian dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, dia masuk ke sholat, kemudian dia Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian dia masuk ke gerakan imam selanjutnya, ya. Wala ya'tamidu bi raq'atin hatta yudrik ruku'iha, dan dia ikut imam bersama ruku', maka dia telah mendapati satu rakaat. Saya ulangi. Siapa yang masuk sholat, dan kemudian dia mendapati imam sedang ruku' dengan para jamaah yang lain, lagi ruku', maka kewajibannya adalah takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Itu rukun dong, takbiratul ihram. Setelah itu dia ngikut gerakan imam, ikut ruku'. Kalau imam lagi ruku', misalnya imam sedang ruku', setelah, maka ini wajib nih, Allahu Akbar, wajib. Baru setelah itu Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar yang kedua itu hukumnya sunnah. Tapi Allahu Akbar yang pertama itu hukumnya wajib, rukun, nggak boleh nggak. Jangan, saya sering lihat di banyak masjid masuk begini, Allahu Akbar. Nah, itu Allahu Akbarnya apa? Kemungkinan itu Allahu Akbarnya ruku. Itu batal salatnya. Atau misalnya sunnahnya kan ngikut jamaah, imam dengan jamaah lagi sujud. Berarti nggak mungkin kita dapat satu rakaat tuh. Nah, kita maju, wajib takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Setelah itu baru Allahu Akbar, sujud. Oke? Nah, jadi takbiratul ihramnya wajib. Kalau mendapati dia yang masbuk ini mendapati imam bersamaan dengan rukuknya imam, maka dapat satu rakaat. Kalau bersamaan dengan rukuknya imam. Tapi kalau nggak dapat rukuknya imam, berarti yang sholat barusan itu tidak dihitung satu rakaat. Masbuk berarti masbuk satu. Tergantung ya. Gitu ya. Jadi patokannya adalah mendapati ruku bersama imam dan wajib takbiratul ihram. Ingat, takbiratul ihram wajib. Dan takbiratul ihram itu takbir, jangan dalam hati. Nah, itu belum takbir, Pak, Bu. Ya, hati-hati ya. Diucapkan Allahu Akbar. Minimal diri sendiri yang dengar. Ya, kalau kanan kiri dengar ya bagus. Tapi kalau kanan kiri nggak dengar, minimal diri sendiri. Allah. Nah, gitu. Jangan nggak disuarakan. Oke, takbiratul ihram itu bukan ngangkat tangan. Ngangkat tangan ini malah sunnah. Meletakkan di dada juga sunnah, atau di atas udel. Apa? Pusar. Di atas pusar. Itu juga sunnah. Yang wajib adalah takbirnya, Allahu Akbar. Kata-kata itunya. Oke? Nah, hal itu berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ji'tum ila shalah," kalau kalian datang ke salat, wa nahnu sujud, dan kami dalam keadaan sujud, kata Rasul. Kalau kalian datang dalam salat dan kami dalam keadaan sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian, wala tu'addu wala ta'uddu syai'an. Jangan dianggap itu satu rakaat. Jadi datang, sunnahnya adalah jangan nunggu imam dengan jamaah yang lain berdiri baru masuk. Sunnahnya adalah ngikut sebagaimana keadaan jamaah. Tapi jangan lupa harus takbiratul ihram. Dan itu kalau ngikut sujud tidak dianggap satu rakaat, kata Rasul. Wa man adraka raka'ah, siapa yang mendapati ruku, satu ruku, mendapati ruku, Rasul lagi ruku, faqad adrakas shalah, maka dia telah mendapati satu rakaat. Ya, patokannya adalah di sini Ustadz Andi. Kalau kita Allahu Akbar masih bareng dengan Ustadz Andi, Allahu Akbar Ustadz Andi masih ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, kita ikut sami Allahu liman hamidah, dapat satu rakaat. Tapi kalau datang baru Allahu Akbar, itu baru takbir ihram, Ustadz Andi sudah angkat kepalanya, sami Allahu liman hamidah, kita begini, berarti tidak dapat. Oke? Poinnya adalah dapat ruku bersama imam. Ya. Baik, selanjutnya a'dzarut takhalluf 'anil jamaah. Sebab-sebab yang membolehkan seseorang tidak sholat berjamaah.
Ya, dengan apa namanya hukum tadi sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan fardu kifayah. Sedangkan Hanabila atau Hanbaliyah mengatakan fardu ain. Nah, dengan hukum tiga tadi dan mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, ada sebab-sebab yang menyebabkan seseorang, terutama laki-laki, untuk tidak salat berjamaah. Disebut yang pertama adalah al-bardu. Apa itu? Dingin, yang sangat dingin. Kalau di Arab sih ada musim dingin kan? Kalau di kita nggak ada ya. Kalau sangat dingin atau kondisinya sangat betul-betul dingin, itu boleh tidak keluar ke masjid untuk sholat berjamaah. Atau yang kedua, al-matar, hujan lebat yang menyebabkan kita sulit untuk masjid, itu juga dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Dengan tadi ya hukumnya sudah kita bahas di awal. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul munadi fayunadi bis shalah. Rasul pernah menyuruh seseorang, maksudnya sahabat, untuk azan, tapi di dalam azannya itu menggunakan sallu fi rihalikum. Pernah dengar enggak gitu? Itu menggantikan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi rihalikum. Itu waktu saya di Kairo dulu, ada musim badai yang menyebabkan seseorang kalau keluar banyak mudaratnya. Azannya itu diganti bukan hayya 'alas shalah, tapi sallu fi rihalikum. Kalau Allah Akbar Allah sama tuh asyhadu alla, nah pas bait hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat-tempat kalian. Jadi nggak dipanggil ke masjid. Dan itu saya pernah dapat videonya pas COVID juga begitu. Azan sih azan, tapi panggilannya adalah sama, sallu fi rihalikum. Ternyata ada hadisnya, Rasul yang nyuruh. Jadi jangan buru-buru, wah bid'ah tuh diganti-ganti. Enggak, itu Rasul yang nyuruh. Hayya 'alas shalah, yang maksud ayo salat datang ke masjid, diubah menjadi sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di tempat-tempat kalian, di rumah-rumah kalian. Kapan itu dilakukan oleh Rasul? Diperintahkan Rasul fil lailatil baridatil mutirah, di saat malam yang sangat dingin dan hujan dingin malam. Dan kondisi dulu mas sekarang beda. Belum ada payung, belum ada senter, belum ada motor, belum ada mobil, belum ada jalanan bagus, belum ada, dan gitu seterusnya. Oke, jadi satu, pada saat dingin boleh kita tidak berjamaah. Dua, pada saat al-bar, hujan, al-matar, pada saat hujan boleh kita tidak berjamaah. Atau yang semacamnya. Misalnya al-khawfu minadh-dhalim, takut ada orang zalim di ujung sana, di depan masjid ada singa misalnya. Atau ada anjing yang galak yang nyasar ke sini mau ke masjid, waduh ada anjing, diumumin oleh Pak Tesa, para jamaah nggak usah ke masjid, di depan masjid ada anjing. Tapi itu. Nah, itu boleh dan wajib di rumah, nggak boleh paksakan ke masjid karena ada mudarat di depan masjid. Ya, tadi itu anjing rabies misalnya. Yang ketiga, hudurut ta'am. Kita boleh untuk tidak berjamaah dalam rangka tadi ya, hukumnya sunnah muakkadah tetap. Kita boleh tidak berjamaah tadi hujan, dua dingin, tiga hudurut ta'am, hadir makanan. Makanan sudah hadir di depan mata, kitanya lapar. Dahulukan sholat apa dahulukan makan? Oke, ibu-ibu sudah makan, ya. Itu berdasarkan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasul, "Idza kana ahadukum 'ala ta'am", kalau kalian berada di depan makanan yang sudah tersedia, fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu, maka jangan terburu-buru sampai dia selesaikan hajatnya. Laparnya itu harus hilang, harus makan maksudnya gitu ya. Makanlah wa in uqimatis shalah, meskipun sholat sedang didirikan. Tuh. Jadi makanlah meskipun sholat sedang didirikan.
Makanya kalau makanan sudah hadir nih, nah harus dimakan nih. Ya, nggak apa-apa, silahkan makan aja, jangan dipandang-pandang. Kalau makanan sudah tersedia, maka makanlah, selesaikan hajatmu, kata Rasul, wa in uqimatis shalah, meskipun sholat sedang didirikan. Bayangkan. Oke. Yang keempat, mudafa'atul akhbatsain. Boleh tidak sholat berjamaah, ya meskipun tadi hukumnya sunnah muakkadah, pada saat apa tadi, kebelet. Nah, apa kebelet bahasa Indonesia yang bagus ya? Mudafa'atul akhbatain, kebelet buang air kecil ataupun buang air besar. Sudah niat ke masjid nih, di tengah jalan, waduh, panggilan alam ini. Dapat pahalanya, sudah dapat pahalanya, sudah ke belakang saja. Jangan paksakan ke masjid, nanti kacau. Dan biasanya kalau begitu subuh-subuh tuh ya. Ya, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrati ta'am, tidak ada salat pada saat makanan sudah disediakan. Tidak ada salat pada saat makanan sudah disediakan. Wala huwa yudafi'ul akhbatsain, dan tidak ada salat pada saat dia menahan kebelet. Apa tadi, buang air kecil dan buang air besar. Jadi kalau kebelet sudah harus dikeluarkan, sudah tinggalkan salat atau batalkan atau akhirkan untuk mendahulukan buang air kecil ataupun buang air besar. Kalau kita lakukan itu, Bapak Ibu, dapat pahala. Ya, jadi jangan paksakan sholat dalam keadaan tadi itu menahan-nahan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, min fiqhir rajul. Nah, ini penting Bapak Ibu. Di antara kedalaman fikih seseorang, iqbaluhu ala hajati, mendahulukan hajatnya daripada sholatnya. Coba bayangkan, di antara kedalaman fikih seseorang, mendahulukan hajatnya daripada sholatnya. Mendahulukan hajat itu apa? Dua tadi, sangat lapar, makanan sudah tersedia, itu hajat. Ataupun harus dibuang, itu juga hajat. Di antara kedalaman fikih seseorang, mendahulukan hajatnya daripada salatnya. Makan dulu sampai selesai, baru salat. Atau buang dulu baru salat. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya salat kita tidak disisipi ketidakkhusyuan. Sedangkan roh salat itu ada pada khusyuk. Ya, saya yakin gak bakal khusyuk tuh. Ya. Pak Fata lagi sholat sambil nahan perut. Baik lapar yang amat sangat, ataupun pengen keluar tuh isi perutnya. Itu pasti kepikiran tuh, saya yakin. Aduh, saat tadi gak beres-beres nih. Rakaat pertama panjang lagi. Maka tinggalkan salatnya. Dan itu kata Rasul, min fiqhil mar'i. Di antara ciri kedalaman fikih seseorang tuh begitu, tinggalkan. Oke? Baik. Masih ada waktu ya? Baik, kita lanjutkan. Kita percepat. Imamatur rajulin nisa'i faqat. Bolehkah seorang laki-laki, satu orang laki-laki mengimami banyak perempuan? Boleh nggak? Satu laki-laki ngimamin banyak perempuan. Boleh nggak? Misalnya Pak Imam, Pak Imam ya, Pak Imam jadi imam. Pak Imam datang ke masjid, ternyata bapak-bapak yang lain lagi kondangan jauh di sana, nggak pada ke masjid. Tapi ibu-ibu datang ke masjid. Bolehkah Pak Imam menjadi imam sendirian, nggak ada laki-laki, jamaahnya perempuan semua? Boleh apa tidak? Boleh. Oke. Kalau Pak Imam sendirian, ada jamaah perempuan juga sendirian, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Iya, itu namanya khalwat. Iya, fitnah khalwat. Jadi kalau berdua saja di satu tempat di musola,
termasuk di musola-musola mall misalnya. Itu kalau kita nggak kenal, lebih baik dia duluan atau kita duluan gitu, sampai orang yang lain baru datang. Ya, kecuali istri sendiri. Baik. Selanjutnya, ma jaa fi i'adati salati ma'al jamaah. Bolehkah seseorang mengulangi sholatnya? Misalnya, saya sudah sholat nih bersama Ustadz Andi bareng-bareng berjamaah. Saya sudah sholat Isya misalnya. Kemudian saya pulang ke rumah. Nyampe rumah, anak dan istri saya belum sholat. Nah, kemudian ngajak yuk sholat berjamaah. Boleh nggak saya mengulang sholat Isya barusan di masjid? Kemudian saya ulang lagi sholat di rumah bersama anak dan istri. Boleh apa tidak? Boleh. Niatnya adalah yang berjamaah tadi sholat fardu Isya dengan anak dan istri, niatnya adalah sholat nafilah, sholat sunnah. Meskipun rakaatnya sama, caranya juga sama. Atau dibalik. Kalau tadi kan sholat fardu duluan, kemudian sholat sunnah. Ya, misalnya dibalik. Dibalik itu dia dia sudah sholat di luar atau dia sudah sholat di rumah. Ya, misalnya karena hujan. Atau gini gampangnya, saya pernah safar ya. Itu macet luar biasa. Sudah sekian waktu, waduh, kayaknya nggak bakal kebagian sholat nih. Akhirnya saya sholat di atas kendaraan. Sudah? Nah, setelah macet itu sekian waktu, akhirnya ada masjid. Akhirnya belok tuh kita. Belok sambil istirahat ke masjid. Dan di masjid ternyata ada jamaah. Akan tadi sholat sudah tuh, sholat wajibnya. Boleh apa tidak sholat mengulang lagi? Boleh juga. Nah, itu namanya i'adatus shalah. Ya, niatnya berarti sholat sunnah. Gitu ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, suatu hari Rasul dengan para sahabat sedang salat di Mina berjamaah. Tiba-tiba di Mina, ya, ada dua orang yang bersama dengan para sahabat, dia nggak salat. Setelah salat selesai, Rasulullah nanya, wahai dua orang sahabatku, kenapa kalian tidak salat ikut bersama kami? Kata dua orang ini, kami sudah salat Rasul. Sebelum datang ke Mina, kami sudah salat. Gitu ya. Sedangkan di situ ada Rasul dengan para sahabat yang sedang salat. Dia nggak ikut salat. Apa kata Rasul? Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian sudah sholat di rumah-rumah kalian, summa ataitumal imam, kemudian kalian datang ke satu tempat, di tempat itu sedang didirikan sholat bersama dengan imam, fasalliya ma'ahu, maka sholatlah kalian berdua bersama imam itu. Fa innaha lakuma nafilah, karena bagi kalian sholat yang berjamaah ini adalah sholat sunnah. Ya, jadi boleh sudah sholat ketemu jamaah, sholat lagi. Niatnya adalah nafilah, boleh nggak wajib? Boleh. Oke, kita percepat. Satu lagi, istihbabu inhiraful imam min yamin an yaminihi aw shimalihi ba'da salam. Bapak Ibu, ini penting. Terutama ada ustadz juga. Bagi imam disunnahkan untuk bergeser setelah salam. Bergeser setelah salam. Saya bacakan dulu hadisnya. Karena Nabi ya ummuna, Nabi itu kalau mengimami kami, fayansarifu ala janibaihi jami'an ala yaminihi wa ala shimalihi. Kalau setelah salam itu bergeser ke kanan atau ke kiri. Dalam hadis yang lain, Rasulullah kalau setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, itu bergeser akbala bi wajhihi alaina, menghadap ke hadapan kami. Dan dalilnya banyak. Saya contohkan. Ustadz Andi dengan ustadz yang lain, kalau sholat, misalnya sholat ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah ya? Assalamualaikum. Nah, diam sebentar sampai Allahumma antas salam. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma antas salam sampai selesai. Sunnahnya adalah Rasulullah bergeser ke kanan. Jamaah di sini ya. Atau bergeser ke kiri. Pernah juga Rasulullah bergeser ke kiri. Jadi menghadap ke sana atau menghadap ke sana. Imamnya di situ. Dan itu adalah sunnah. Atau akbala ala wajhi alaina. Atau assalamualaikum. Setelah salam, tadi apa? Astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam.
menghadapkan seluruh wajahnya kepada kami, kepada jamaah. Begini. Selanjutnya ya, astagfirullah, begitu seterusnya. Jadi zikirnya adalah menghadap ke jamaah atau ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan itu dalilnya banyak, tapi hukumnya sunnah, nggak wajib. Nggak usah juga nanti kalau ada imam apa. Kalau dia menghadap ke sana, ya meninggalkan sunnah. Tapi itu bukan ajaran Rasul. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh. Kalau sholat tetap menghadap ke kiblat. Maksud saya setelah salam, makruh. Nah, lebih baik adalah ke kanan, kayak tadi Ustaz Andi itu. Ustaz Andi bergeser ke kanan begitu, gini, ya, ke kanan, ke kiri, atau seluruh wajahnya menghadap ke jamaah. Apa fungsinya? Disebut oleh para ulama, satu fungsinya adalah diantaranya pergeseran tadi itu menunjukkan bahwa sholat sudah selesai. Jadi kalau ibu-ibu perempuan mau keluar, silakan keluar duluan. Karena dulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sangat mewanti-wanti jangan sampai keluar dari masjid pintunya satu, laki dan perempuan bersama-sama. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk mengajarkan bacaan apa yang sedang dibaca. Makanya para sahabat sering mendengar tuh. Karena mendengar kemudian diriwayatkan, diajarkan kepada generasi setelahnya. Nah, kalau saat ini kan baca dengan keras, nah itu bagian dari mengajarkan tuh. Menurut Imam Syafi'i boleh dalam rangka untuk mengajarkan bacaan. Nah, jadi sunnahnya adalah bergeser ke kanan, ke kiri, atau seluruh tubuh kita. Gitu ya. Ternyata masalah begitu aja tuh, itu ada dalilnya. Dan ternyata itu adalah sunnah. Kita percepat dikit lagi. Beberapa hal saya lewati. Posisi imam dan makmum, Bapak Ibu terakhir. Imam kalau sama-sama lelaki ditaruh di sebelah kanan imam. Boleh sejajar. Boleh juga makmumnya mundur sedikit. Tapi boleh sejajar. Ya, sudah. Nah, itu kalau sama-sama laki-laki. Kalau ada imam laki-laki perempuan, otomatis ya, imam laki-laki banyak, perempuan. Kalau ada imam laki-laki anak-anak dan perempuan, berarti imam laki-laki, anak-anak di belakang, baru perempuan. Itu yang ideal. Jadi anak-anak tidak dicampur. Itu yang ideal. Walaupun kalau dicampur juga tidak terlalu masalah. Sudah? Lalu bagaimana kalau imamnya perempuan, jamaahnya perempuan, ibu-ibu? Maka imamnya di tengah tanpa maju, sama persis. Softnya sama, imamnya di tengah tanpa maju. Kalau laki-laki kan maju. Kali ini satu rata, satu soft, betul. Dan itu dijelaskan oleh Rasul dalam beberapa hadis. Satu lagi terakhir, ini juga penting. Dan saya berharap kita melakukannya. Kalau kita sholat berjamaah, terakhir disunnahkan merapatkan barisan. Dan di masjid kita belum rapat. Ya, ini bukan tentang itu mah punya orang, enggak, ini sunnah Nabi. Ya, Ustaz Andi boleh, maaf Ustaz. Boleh. Ini Ustaz saya suruh maaf ya. Jadi sunnahnya adalah sini. Ya, sebisa mungkin kalau hadisnya mengatakan apa ini namanya? Mata kaki bertemu dengan mata kaki, ini apa namanya Pak? Bahu bertemu dengan bahu, itu sunnahnya. Tapi bukan berarti enggak begitu. Ya enggak begini sunnahnya enggak. Itu untuk istilah kiasan, jangan ada celah. Jangan berarti kalau saya paling repot nih, karena tinggi saya nggak seperti yang lain. Jadi saya agak repot jadinya. Kalau kita ingin sesuai dengan teks, gitu ya. Jadi cukup ya rapat. Sholat kita bersentuhan begini, Allahu Akbar. Nah ini sunnah, gitu ya. Nanti di sampingnya juga sunnah. Oke. Walaupun ini bukan rukun, ini bukan syarat. Artinya tetap sah sholat kita, tapi kita menghilangi atau mengabaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sholat kita. Dan
Jangan sholat tuh jangan begini, Allah sajadah saya segini, Allahu Akbar. Jadi sesuaikan dengan apa ini namanya, bahu. Segini cukup nih, Allahu Akbar. Yang lain juga begitu. Juga jangan begini. Kalau begini nanti susah yang lain, Allahu Akbar. Jadi yang lain ya begini dong. Ya, jadi ini. Atur nuhun Ustaz Andi. Terima kasih, saya kira itu ya. Sudah agak siang ternyata. Ya. Dan saya apa namanya? Ya kita sama-sama memperbaiki sholat kita gitu ya. Kalau bisa tadi itu yang terakhir kita perhatikan gitu ya. Dan meskipun begitu kita juga apa namanya, jangan mudah memvonis orang yang nggak begitu berarti nggak ikut sunnah. Itu jangan begitu juga. Bisa jadi belum tahu, bisa jadi kondisi kakinya sakit, bisa jadi gitu ya. Tapi hukum asalnya adalah itu sunnah. Kalau bisa di masjid ini kita praktekkan. Karena kita sudah belajar. Masa kita belajar nggak dipraktekkan sih gitu ya. Oke, terima kasih. Yang mau bertanya boleh kalau ada pertanyaan. Kalau susah pertanyaannya nanti Ustaz Andi yang jawab. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa untuk mendapatkan rokaat imam itu yang pertama adalah kita mengikuti pas waktu sholat dalam imam rukuk. Dan yang kedua adalah kita takbiratul ihram. Jadi dijelaskan bahwa takbiratul ihram itu wajib. Nah, tata cara takbiratul ihram sedangkan biasanya kan kalau makmum yang masuk itu kan dia mungkin agak buru-buru gitu. Apakah takbiratul ihram harus berhenti dulu baru takbiratul ihram atau bisa berhenti maksudnya? Maksudnya berdiri dengan soft itu. Oke. Langsung takbiratul ihram atau sesaat sebelum berdiri itu masih tidak bisa takbiratul ihram. Sesaat sebelum berdiri. Sesaat sebelum berdiri di softnya. Berarti di jalan. Iya. Allahu Akbar. Iya, enggak. Gitu. Beberapa saya terakhir. Oke. Allahu Akbar. Iya. Oke. Apakah harus berdiri dengan sempurna dulu atau bisa aja mata pahit? Oke. Ya, karena mungkin kan biar mengejar hukumnya imam. Ya. Mungkin itu adalah Oke. Dalam hadis yang sahih ada seorang sahabat telat. Sahabat ini semangat untuk sholat berjamaah. Dari jauh dia tahu, waduh, Rasul sudah sholat. Dia bergegas. Padahal sunnahnya adalah kemarin sudah kita bahas, tenang. Jangan lari, nggak boleh bergegas. Santai saja. Nah, bergegas sampai ke pintu. Rasulullah dengan para sahabat sudah ruku. Allahu Akbar, ruku. Dari pintu itulah sahabat ini langsung ini. Apa takbir Allah? Allahu Akbar di pintu. Setelah itu ikut ruku. Allahu Akbar. Dari pintu ke sof dia jalan. Baru, nah itu sof. Akhirnya dia dapat 1 rakaat dong. Secara teori kan. Salat selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dikabari oleh Jibril alaihi salam. Wahai Rasul, ada sahabatmu begini begitu. Akhirnya Rasul nanya, siapa tadi yang begini begitu. Ah, saya Rasul. Aduh, dia udah takut tuh. Waduh, ketahuan ternyata. Kata Rasul, zadakallahu hirsan. Semoga Allah menjaga semangatmu karena dia nggak mau ketinggalan 1 rakaat. Tapi kata Rasul, wala ta'ud. Besok jangan kau ulangi lagi ya. Semoga Allah dipuji dulu. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi besok jangan kau ulangi lagi perbuatan tadi. Artinya, para ulama kita mengatakan itu tidak membatalkan. Karena nggak disuruh ngulangi. Dia sudah sholat di sana. Nah, jalannya itu kebutuhan dia tuh untuk sampai kepada soft. Nah, jadi dari situ yang Bapak tanyakan, wallahu a'lam, menurut saya misalnya tadi ya tidak sempurna berdiri, sudah takbiratul ihram, saya kira tidak ada masalah berdasarkan hadis tadi. Oke. Poinnya walaupun boleh tadi tidak boleh terburu-buru. Jadi apapun yang kita dapati imam, kita tetap tenang sampai di tempat sholat, imam sedang apa kita ikuti, jangan lupa takbiratul ihram. Jangan terburu-buru mengejar imam. Oke. Bahkan hadis yang lain mengatakan
Kalau kita sudah niat sholat, berjamaah sudah niat, kemudian nyampe imamnya sudah 1 rakaat atau 2 rakaat bahkan sudah selesai, itu tetap dapat pahala. Karena niat dari rumahnya ingin berjamaah meskipun telat, gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab. Iya, Pak. Hampir sama. Cuman ini, sama dengan. Jadi kita tetap harus memastikan. Ya. Jadi karena kita hukum membawa kita mau hukum masih tahu itu sampai orang kita bergrup naik itu karena kurang boleh ya. Kita belum apa apakah waktu taruh kita harus sama bacaan hukum atau tidak bacaan juga dapat dari taruh masih taruh dimaksudkan sampai orang kita ya. Ya, punten. Jadi imam ruku, kita datang. Iya. Kemudian kita Allahu Akbar ikut ruku gitu. Iya. Tidak lama imam sudah naik. Iya. Tapi ikut ruku. Pas kita ruku imam berarti harus ya. Oke. Pada sebelum adalah beberapa waktu. Iya. Itu imam benar. Dan kedua apakah bacaan itu boleh tidak? Yang itu dipakai itu kan kita bacaan itu sampai selesai. Karena itu bacaan atau tidak bacaan bisa dari itu sebagai benar. Itu yang pertama. Yang keduanya kami begini terkait dengan musafir. Kita di Safar hari Jumat, gitu kan? Boleh kadang-kadang kita nggak di istilahnya itu sholat Jumat. Tidak sholat Jumat. Tidak sholat Jumat. Apa? Sementara di depan kita ada sholat Jumat. Kita sholat ada kita sama acara. Tapi nggak jauh dari kita ada sholat Jumat. Apa kita mengikut acara itu? Karena kantor sama ada satu kita wajib sholat atau ikut sama. Tapi lagi safar. Lagi sama. Oke. Yang kedua tema kita berikan sholat Jumat, tahu Jumatnya. Itu kita ambil sama. Kalau misalnya ada nggak jauh dari situ dan mau kita sholat Jumat, kita dari yang mantap yang afdol. Ya. Baik. Nanti saya ingatkan ya kalau lupa. Biasanya saya lupa. Yang pertama, hadisnya mengatakan tadi kurang lebih ya, siapa yang mendapati bersamaan dengan imam ruku, mendapati ruku bersamaan dengan imam, maka dia dapat 1 rakaat. Gitu ya. Penjelasan Syekh Sayyid Sabiq adalah selama orang itu ikut ruku, baik rukunya itu tamam, sempurna, atau separuh sempurna. Separuh sempurna itu berarti tidak ada tumaninahnya. Asalkan dia disebut dengan ruku bersama imam. Yang disebut dengan ruku itu 2. Al-inhina, inhina itu membungkukan, membungkukan badan, kemudian kedua tangannya menyentuh lutut. Itu disebut dengan ruku. Ruku adalah Allah. Nah, selama dia 2 syarat ini terpenuhi, walaupun tidak lama, menurut Syekh Sabiq itu disebut dengan rakaat, disebut dengan ruku dan masuk 1 rakaat, meskipun belum sempat baca apa-apa. Oke? Dan bacaan dalam ruku itu sunnah. Yang disebut dengan ruku, rukunnya itu tadi inhina dengan meletakkan kedua tangan di lutut. Tidak baca, tidak apa-apa, karena bacaan itu adalah sunnah, bukan kewajiban ruku. Oke, itu yang pertama. Jadi insya Allah masuk dalam 1 rakaat yang tadi ditanyakan. Ya, Allahu Akbar imam, dia datang, sempat takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Begini, tapi tidak lama, mungkin baru subhana, baru subhana. Gitu. Imam sudah naik, maka dia ikut naik juga kan? Sami Allahu liman hamidah. Itu masuk 1 rakaat. Kecuali kalau Allahu Akbar dia masuk. Allahu Akbar. Dianya Allahu Akbar, imamnya Sami Allah. Gitu ya. Dianya Allahu Akbar, imam Sami Allah. Berarti nggak dapat tuh. Ini berarti nggak dapat ruku. Kemudian dia Sami Allah liman hamidah dan ditambah 1 rakaat. Yang kedua, mudah-mudahan nanti kalau saya salah paham dikoreksi. Seseorang safar. Dalam safarnya itu dia melihat ada orang sedang sholat Jumat. Dia melihat dan mungkin dia ikut sholat Jumat.
gitu kan? Tapi kondisinya safar, betul? Acara. Oh gitu. Dan acaranya safar. Safar, oke. Acara kantor. Terus memungkinkan datang. Oke. Lebih. Oke. Ada acara kantor, masjid sedang atau mau sholat Jumatan. Jaraknya juga ya hari Jumat. Jaraknya juga memungkinkan. Sekarang kalau Bapak sebagai pimpinan dan memungkinkan kita sholat Jumat saja, maka aman. Atau pimpinan mengatakan sholat Jumat saja. Tapi kalau pimpinan mengatakan kita rapat dari jam sekian sampai jam sekian, karena ini kita sedang safar dan kita ada acara, maka kita tidak sholat Jumat, kita ganti dengan sholat zuhur misalnya. Itu kesepakatannya, itu aturannya, maka dahulukan kesepakatan. Kecuali Fatah pimpinannya, kita sholat Jumat dulu. Nah itu beda urusan. Oke, jadi dahulukan kesepakatan dengan pimpinan. Itu kesepakatan dengan perusahaan itu kan wajib kita taati. Sholat Jumat juga wajib. Tapi sholat Jumat ini ada rukhsahnya. Karena apa? Karena kita dalam safar. Gitu ya. Baik. Itu aja. Abang. Tapi kan ada hadis yang menyatakan bahwa janganlah kau mencuri sholat. Ya. Nanti waktu saya sholat misalnya tadi ya rukuk, Ya. imam juga naik gitu kan. Nah ini kalau kita ragu-ragu Ustaz, apakah? Tetapi kalau saya ikut nggak nyuri, gitu. Ya. Tambah satu nih saya. Ya. Saya itu nggak ikut. Gitu. Ya. Saya tadi Ya. belum kita. Ya. Gitu. Berarti ada ikhtilas, khawatir mencuri. Rasul mengatakan ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang meyakinkan. Kalau Bapak tidak nyaman, aduh kayaknya, aduh tapi bingung. Aduh tapi banyak tapinya, udah ambil yang yakin saja. Sudah saya tambah. Ya, tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Oke, kalau Bapak mau nambah satu, silahkan tambah. Oke, sami-sami. Masalah makro umur. Kalau misalnya kita bukan jamaah masuk, misalnya sholat isya kan perkara kita belum rakaat, tapi Lupa salam. lupa udah salah. Oh sudah salam. Baru 3. Kalau tidak, itu yang baru ingat. Oh iya masih berkat. Ya, Nah, bagaimana ini kan? baik. Kemudian lupa, misalnya kita kebiasaan jamaah, tiba-tiba pada hari itu kita ke jamaah, misalnya sholat isya, Ya, ke jamaah, ingatnya baru isya hari isya sesudahnya. oh ya, Bagaimana ini? ya. Tapi itu yang kedua nggak sering kan? Juga. Betul nggak? Saya mulai dari yang kedua dulu. Bapak Ibu, saya pernah dulu punya jadwal di kampus ngajar. Ngajar saya itu setelah zuhur. Dan kebiasaan saya di hari itu datang ke kampus, sholat zuhur. Tidak lama setelah sholat zuhur, ya kan jam 1 masuk. Nah, tidak lama kita di masjid, tidak lama setelah itu saya langsung masuk ke kelas, langsung ngajar. Dan itu terjadi sekian tahun, begitu terus. Nah, di suatu hari, ada satu hari, saya telat datang ke kampus. Saya sampai kampus, sholat sudah selesai. Sudah? Kebiasaannya kan gitu ya. Nah, sampai kelas, sholat sudah selesai, dan bahkan bukan hanya sudah selesai, sudah mau jam 1. Nah, akhirnya saya parkir dan begitu seterusnya, saya langsung masuk ke kelas. Anak-anak, saya niat saya adalah, saya absen dulu, absen anak-anak, kemudian saya kasih tugas, paling 10 menit gitu ya, kasih tugas, bla 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 bla. Setelah kasih tugas, saya izin ke anak-anak, saya tinggal untuk sholat. Niatnya begitu tuh. Nah, tapi setelah berjalan, kan dari parkiran ke kelas agak jauh. Jalan, nyampe kelas, saya buka, saya absen, saya jelaskan sedikit, terus ngomong aja terus. Sampai sholat asar.
Setelah asar sholat tuh sampai besoknya. Besoknya kan kejadian begitu lagi tuh. Maksudnya sholat zuhurnya kan di situ lagi. Baru saya ingat, perasaan kemarin saya nggak begini. Jadi sehari setelahnya saya baru ingat, kemarin ternyata kemarin saya nggak sholat zuhur sama sekali. Karena tadi tuh kebiasaannya di luar kebiasaan, ya kan? Di luar kebiasaan. Ternyata, nah saat itulah saat ingat kita wajib sholat yang kemarin tidak kita lakukan. Wajib. Kalaupun ingatnya jam 10, saat jam 10 kita wajib sholat zuhur. Ingatnya jam 8 malam, saat itulah kita sholat zuhur. Jadi mengkodok sholat yang sudah kita lalui itu mengkodoknya kapan? Pada saat ingat. Nah kebetulan saya ingatnya pas zuhur besoknya. Kayaknya kemarin saya nggak sholat deh. Nah itu wajib untuk mengkodok pada saat ingat. Oke? Jadi tetap wajib dikodok. Sudah, itu yang kedua. Yang pertama, aduh lupa lagi kan? Iya. Oh ya, kalau lupanya setelah salam, assalamualaikum. Saya baru sholat, saya sholat isya. Sholat isya baru 3 rakaat, saya sudah tahiyat. Habis tahiyat saya salam, assalamualaikum, salam gitu ya. Setelah saya salam, nggak lama, kayaknya kurang. Udah bangun lagi, tambah 1, Allahu Akbar. Tambah 1 rakaat. Setelah semua selesai, sujud juga sudah, tahiyat sudah, sebelum salam, sujud dulu 2 rakaat. Namanya sujud sahwi, 2 rakaat. Allahu Akbar, sujud. Naik lagi, sujud lagi 2 kali. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dilakukan Rasulullah itu pernah sholat zuhur kurang 1, lebih 1. Pernah kurang 1, pernah lebih 1. Ya, kalau kurang langsung naik pada saat ingat, nambah 1 dan jangan lupa sebelum salam yang terakhir itu sujud 2 kali. Sujudnya boleh bacaan seperti kita baca sujud, boleh juga dalam Syafi'iyah itu subhana man la yanamu wa la yashu, ya. Boleh juga tanpa baca. Oke. Itu mudah-mudahan menjawab. Tambah 1 rakaat ya. Jangan lupa sujud sahwi. Baik. Yang mana nih? Waduh, 1, 2, 3, 4. Yang mana duluan dong? Terserah sih. Pandi yang milih deh. Siapa Pandi? Ibu-ibu dulu. Oh, bapak-bapak. Ibu-ibu mendahulukan bapak-bapak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Saya kan memang kelupaan harusnya satu kedua ya. Terus dia sudah pas kedua dia itu Berdiri tanpa tahiyat awal. Ya. Nah katanya kan kalau sudah berdiri sempurna itu jangan turun lagi. Ya. Apa betul seperti itu? Terus ini ada pertanyaan dari Anda sebelah keren. Ruku di bawah dengkul itu bolehnya? Ruku Di bawah lutut maksudnya? rukunya. Oh, tangannya. Oke. Ya, seperti itu. Baik. Yang pertama, kalau kita rakaat kedua, terutama jadi imam, rakaat kedua harusnya tahiyat, tapi langsung naik karena lupa. Allahu Akbar. Sudah begini nih, maka makmumnya, terutama kita yang sudah belajar, sampaikan subhanallah, tapi kita ikut berdiri karena sudah sempurna. Itu yang benar. Cuma kadangnya di tempat lain subhanallah nyuruh dia duduk. Jadi imam kadang, saya juga kalau salah digituin bingung, ya kan? Harusnya kalau sudah berdiri begini, oke, katakan subhanallah supaya imam tahu salah. Tapi jamaahnya ikut imam, jangan jamaahnya duduk subhanallah, woi, Jadi kalau sudah tegak sudah Pak, kita ikut. Tapi sadarkan bahwa itu dia salah satu tahiyat awal tidak dilakukan, gitu ya. Jadi kalau sudah tegak sudah, termasuk kalau kita sendiri aja salat pas rakaat ketiga, lah harusnya saya duduk nih, tapi sudah berdiri.
Iya, sudah berdiri, maka lanjutkan saja. Gitu ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tuh lupa lagi. Oh ya, tangan di mana? Mayoritas ulama mengatakan tangan itu di dengkul. Tapi sebagian ada yang mengatakan boleh di bawah dengkul. Tapi jangan terlalu jauh, jangan terlalu, kalau gini kan nanti nggak benar. Nah, di sini. Tapi yang banyak disebut oleh para ulama berdasarkan hadis adalah di lutut. Di bawah lutut sedikit boleh, tapi tetap seimbangnya diperhatikan. Ya. Karena kalau di lutut lebih nyaman. Nah, bawah lutut gini boleh juga, tapi tetap diperhatikan. Kalau agak ke bawah, nah ini repot. Oke, boleh di bawah lutut, jangan terlalu bawah. Di bawah lutut, jangan terlalu bawah. Oke, dan mayoritasnya berdasarkan hadis di lutut. Sama ketika kita duduk di antara dua sujud, itu boleh di lutut, boleh di paha tangan kita. Ya, ada dua hadis ya, di lutut di bawah dikit pada saat duduk. Nah, itu juga boleh di paha. Mudah-mudahan menjawab, Bapak. Misalnya. Cukup ya? Baik, terima kasih hatur nuhun Bapak-bapak. Nanti yang mau nanya lagi boleh WA aja deh. Ya. Hatur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.